Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Christian Willy Silitonga, NIM 120300106, kelas TPB 20 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maharani Wijaya, NIM 120210014, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Rian Hurayuda S dengan NIM 120210039 dari Program Studi Teknik Sipil. Nama saya Retna Hutami Adiningsi, NIM 120210023 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Edi Albert dengan NIM 120210087 dari Prodi Teknik Sipil. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada alat yang telah kami amati dari konsep biomimikri ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu biomimikri. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, untuk mencari solusi, untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Biomimikri sudah ada sejak dahulu. Saat Wright bersaudara menciptakan pesawat pertama, saat Da Vinci merancang mesin terbangnya, semua itu terinspirasi dari alam. Hal ini membuktikan bahwa alam berlangkah-langkah lebih maju dari kita dan lebih teruji. Dan jika teman-teman amati lebih dekat, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari alam. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi oleh manusia. Contohnya sendiri adalah burung pelatuk dan black box. Siapa yang tidak mengenal burung pelatuk, apalagi black box? Burung pelatuk dikenal karena kemampuan mereka yang mampu membuat lubang pada batang pohon yang keras menggunakan paruh mereka. Makhluk luar biasa ini dapat mematuk batang pohon hingga 20 patukan per detik atau setara dengan kecepatan 24 km per jam. Sangat mengesankan bukan? Dengan kecepatan setinggi itu bagaimana mereka menahan guncangan patukan? Jawabannya adalah burung pelatuk memiliki sistem peredam guncangan alami. Nah, oleh karena itu, para ahli-ahli atau para insinyur terinspirasi dari burung pelatuk ini. Berdasarkan multistruktur desain ini, para insinyur menerapkan sistem peredam guncangan pada pengembangan black box atau kotak hitam pada pesawat yang memungkinkan kotak hitam lebih tahan guncangan keras. Oleh karena itu, sudah tidak heran lagi apabila terjadi kecelakaan pesawat, black box tidak rusak atau tidak mengalami kerusakan sama sekali. Di video kami kali ini, kami akan membahas tentang how startle earthquake. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Latar belakang. Bencana alam seringkali terjadi di Indonesia. Salah satu contoh bencana alam yang tidak asing didengar adalah gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan adanya korban jiwa dan tentunya atau rusaknya bangunan-bangunan dan fasilitas. Contohnya adalah rumah. Maka dari itu kami mempunyai ide untuk membuat rumah anti gempa yang didesain dan terinspirasi dari kura-kura. Lebih tepatnya cangkang atau tempurung kura-kura. Kura-kura mempunyai tempurung yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari serangan bahaya. Maka kami akan mendesain rumah yang mirip seperti tempurung kura-kura dan berfungsi untuk mengurangi terjadinya keruntuhan atau rusaknya rumah dari guncangan gempa bumi. Cara kerja dari struktur rumah anti gempa. Keunikan pada hewan kura-kura adalah pada pektoral dan pelvic girdles yang dibatasi atau dilindungi dalam tulang iganya. Orientasi vertikalnya memberi dukungan dari dalam untuk tempurungnya dan memberi ventral anchor yang kuat untuk lengan-lengan dan otot-otot. Pada model rumah anti gempa yang kami desain ini, kami menggunakan semua kelebihan pada struktur tulang atau tempurung kura-kura di atas. Kami juga menggabungkan desain rumah tersebut dengan konsep giroskop.
di mana bangunan menitik beratkan semua pembebanan pada bagian tengah di dasar rumah, yang memungkinkan rumah tidak terbalik. Karena pada rumah anti gempa yang kami buat ini didesain dengan tidak menggunakan pondasi, hanya saja sebagai dasarnya diberi tulangan baja dengan ukuran besar dan juga kokoh. Pada bagian dasar bangunan dipasang sensor gerak yang memberi peringatan apabila terjadi goncangan cukup besar, sehingga pemilik rumah langsung dapat menutup pintu dan jendela. Alasan rumah ini dapat efektif menahan gempa karena tidak memiliki titik lemah goncangan dan didesain dengan penuh tulangan baja. Keunikan-keunikan yang ada pada kura-kura. Yang pertama, kura-kura hidup di seluruh benua di dunia kecuali tentunya di benua Antartika sana yang dingin. Yang kedua, kura-kura sudah ada di bumi sejak 200 juta tahun yang lalu. Kura-kura modern berbeda dengan kura-kura purba. Kura-kura purba memiliki gigi yang tajam tetapi dia tidak bisa menarik kembali kepalanya ke dalam cangkang. Yang ketiga, beberapa spesies dari kura-kura mampu hidup hingga lebih dari 100 tahun, lebih lama dari manusia yang rata-rata kurang dari 70 tahun. Yang keempat, tak seperti yang kita sangka, kura-kura ternyata memiliki daya penglihatan yang baik, sebaik daya penciumannya pula. Yang kelima, di dalam cangkang kura-kura terdapat pula pembuluh darah, sehingga kura-kura tersebut dapat merasakan apabila sobat menyentuhnya. Yang keenam, cangkang kura-kura terdiri dari 60 tulang utama yang masing-masing saling terikat satu dengan yang lain. Yang ketujuh, kura-kura kepala panjang dapat memiliki berat hingga 20 kg dan bisa tumbuh hingga 3 kaki. Yang ke-8, kura-kura hijau adalah satu-satunya jenis kura-kura yang hanya makan tanaman atau tumbuhan, contohnya rumput laut. Yang ke-9, dalam bahasa Inggris, kura-kura yang hidup di perairan laut disebut turtle, sedangkan kura-kura yang hidup di perairan darat disebut tortoise. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah kalau kura-kura laut memiliki kaki berselaput, sementara kura-kura darat tidak. Dan yang terakhir, yang ke-10, kura-kura tidak memiliki telinga, tapi uniknya dia bisa merasakan gelombang getaran. Hubungan rumah anti gempa dengan cangkang kura-kura. Pembangunan rumah anti gempa memperhatikan kualitas tanah, kekuatan fondasi sesuai bahan dasar fondasi yang tepat, ketinggian rumah, tingkat simetris rumah, dan sebagainya. Bentuk rumah anti gempa yang sering kita jumpai yaitu bentuk dinding yang menyatu dengan atap. Contohnya yaitu rumah teletabis dan rumah Barataga. Bentuk dinding yang menyatu dengan atap berfungsi agar rumah memiliki daya tahan yang kuat terutama terhadap goncangan. Bentuk dinding yang menyatu dengan atap sangat mirip dengan cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura sangat kuat bahkan untuk gigitan keras sekalipun. Predator dengan rahang terkuat seperti buaya pun akan sangat kesulitan, bahkan untuk sekedar memecahkan cangkang hewan ini. Hal itu karena cangkang kura-kura memiliki struktur yang kompleks. Cangkang kura-kura terbagi menjadi dua bagian, tempurung atas dan tempurung bagian dalam. Tempurung bagian atas disebut dengan karapas. Tempurung ini terhubung dengan tulang braids, sedangkan tempurung bagian dalam disebut dengan ventral. Sama halnya dengan rumah anti gempa yang memiliki struktur bangunan yang kompleks dengan memperhatikan fondasi, slope, serta teknik sambungan penulangan rumah yang biasanya menggunakan ring bulk dengan kolom ujung. Kemudian kita masuk ke saran dan pengembangan. Saran dan pengembangan yaitu kami ingin memperluas wilayah penelitian kami, kemudian menambah faktor lain selain faktor psikologis, dan juga menambah jumlah responden. Penelitian ini juga sebaiknya dilakukan dengan menggunakan teologi psikologi dan ada bahan pembanding. Kemudian lebih memperhatikan faktor keamanan bangunan, lalu dari pihak-pihak berwajib, baik itu pemerintah maupun instansi-instansi yang berkewajiban memberikan banyak informasi mengenai bahaya gempa dan pentingnya rumah tinggal tahan gempa, serta informasi cara pembangunan rumah tinggal tahan gempa yang baik dan benar. Lalu, dalam hal ini ada dua faktor yang paling penting diperhatikan. Yang pertama adalah penerapan konsep struktur tahan gempa secara utuh, dan kemudian pendetailan elemen non-struktur seperti tembok yang tinggi, parapet dari
pemasangan bata, serta sopi-sopi rumah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai video pembelajaran tentang biomimikri ini. Jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur.